Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Dan jangan lupa untuk selalu di-subscribe, diklik tanda lonceng, di-like, dan di-komen. Sekali lagi, di-subscribe ya. Teman-teman, selamat bergabung di channel saya. Di pagi hari ini saya akan mengulas tentang almarhum Pak D, sang maestri Didi Kempot, beserta ketiga istrinya. Dimana Pak D ini kan sudah almarhum. Kemudian pemberitaan di media sosial tersorot tentang tiga istrinya ini. Istri yang pertama, istri sah, yang kedua dan ketiga istri sirih. Dimana kalau menurut hukum negara yang berhak mendapatkan harta gono gini itu adalah istri yang pertama. Namun ketiga istrinya ini sama-sama mempunyai buah hati dengan Pak D. Jadi di sini harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Otomatis keputusan ini tertumpu pada istri pertama. Jadi di sini ada pihak netizen pro dan kontra. Ada yang ngepro istri pertama, ada yang ngepro istri kedua. Dimana karena istri kedua ini tidak melakukan pertemuan dengan istri yang pertama. Kalau istri ketiga kan sudah melakukan pertemuan, istri keduanya belum. Dan waktu pertemuan itu ada sebuah ucapan yang membuat beberapa netizen atau sebagian netizen yang agak gimana gitu ya. Karena ada sebuah kata, saya tidak mengenal Dian Ekawati. Ada ucapan seperti itu. Sini saya tidak berpihak pada siapa-siapa, saya berdiri di tengah-tengah. Kalau istri ketiga mengunjungi istri pertama itu sudah keharusan, dikarenakan kalau istri ketiga mengunjungi istri pertama itu memang karena ada ikatan tentang pekerjaan Pak D, di mana istri ketiga ini kan manajernya Pak D, dia yang ngurusi royalti Pak D dan lain sebagainya. Sedangkan harta gono-goni Pak D itu hak dari istri pertama. Makanya istri ketiga yang juga merupakan manajernya Pak D yang mengurusi royalti mau nggak mau juga harus kerjasama dengan istri yang pertama. Sedangkan istri keduanya tidak ikut dalam proyek pekerjaan Pak D kala itu, tidak jadi manajernya, tidak jadi dan lain-lainnya, dia hanya di belakangnya Pak D saja. Terus kita juga harus bijak, mengapa ada mencuat kata saya tidak mengenal dia, istri kedua Pak D. Dan kita juga harus menyadari kalau yang namanya istri itu tidak mau cintanya terbagi oleh siapapun, apapun alasannya. Jadi kalau suaminya selingkuh, otomatis akan menggores luka yang sangat dalam di dalam hatinya, di dalam memorinya, di dalam perjalanan hidupnya. Apalagi itu pernikahan sirih Pak D yang pertama. Jadi otomatis rasa sakit hati itu menggugah begitu dalam. Seperti halnya kalau kita puasa ya, puasa hari pertama itu sangat berat kita lakukan. Kita harus berupaya sekuat tenaga untuk bisa lulus ujian, tidak makan, tidak minum, naik musuh dan lain sebagainya di saat hari pertama. Sebenarnya hari kedua, hari ketiga juga kita melakukan hal yang serupa. Akan tetapi karena kita sudah terlatih di hari pertama, ya, di hari puasa pertama yang begitu kita anggap berat, jadinya untuk kedua, ketiga kita jadi terbiasa menghadapi hal semacam itu. Demikian kalau saya berpikir secara logika. Jadi waktu istri pertama mengetahui Pak D ini sudah nikah siri dengan istri kedua, otomatis rasa goresan di hatinya itu begitu dalam. Karena baru pertama kali mengalami kejadian seperti itu. Setelah Pak D menikah siri kembali dengan Yan Valia, istri ketiga, otomatis istri pertama ini sudah terlatih dengan kejadian perselingkuhan Pak D dengan istri kedua yang kemudian nikah siri itu. Jadi sudah terlatih karena sudah mengalami permasalahan seperti itu. Jadi ya otomatis rasa kesal, rasa sedih, kecewa itu lebih tertumpu pada istri kedua daripada istri ketiga. Dikarenakan istri kedua, pelajaran pertama yang didapat dari kejadian yang menimpa istri pertama, ya. Jadi rasa kesalnya itu lebih tertumbuh pada istri kedua daripada istri ketiga, karena istri kedua merupakan
sesuatu yang terjadi pertama kali di dalam hidupnya. Nah, disitulah ya, jadi kita harus memahami, jangan sampai menghujat, membuli dan lain sebagainya. Karena kalau menurut hukum negara, memang hak gonogini sepenuhnya berada di tangan istri pertama. Kalaupun yang Velia silaturahmi kepada istri pertama, juga ada hubungannya dengan royalti Pak D yang merupakan, maksudnya yang diurus Yan Velia, karena Yan Velia ini sebagai manajer Pak D. Akan tetapi di sini kita butuh kebijaksanaan ya. Kalau kita melihat sosok istri pertama, kedua, dan ketiga, kita melihat hukum negara dan lain sebagainya. Di sini ada buah hatinya Pak D ya. Dari istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga masing-masing mempunyai keturunan darah dagingnya Pak D. Kalaupun menurut hukum negara tidak berhak menuntut harta gonogini, akan tetapi semuanya itu kembali lagi kepada hati nuraninya istri pertama. Disinilah hati nurani itu akan menghadapi pergolakan batin ya, antara kecewa, sakit hati, juga antara tanggung jawab almarhum Pak D kepada anak-anaknya. Pergolakan ini sangat berat tentunya yang dialami istri pertama. Siapa sih yang mau suaminya selingkuh? Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Dan seseorang yang sudah mengambil pilihan hidup untuk bersedia dinikah siri, tentunya juga sudah mengetahui kalau nggak dapat hak begini, hak begini, hak begini. Namun kembali lagi, istri kedua, ketiga mempunyai buah hati dengan Pak D ya. Jadi yang namanya orang tua itu juga punya kewajiban untuk menghidupi anak-anaknya. Andai kata orang tuanya sudah meninggal, ya paling enggak dikasih santunan anak-anaknya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan sekolahnya sampai selesai. Saya rasa ini yang lebih bijaksana. Jadi memang istri kedua, ketiga tidak berhak menuntut harta gonogini. Dan apa yang dilakukan istri kedua, diam, itu memang sudah benar. Karena dia mengetahui dia nggak berhak menuntut harta gonogini. Tergantung dari welas asihnya istri pertama. Istri pertama ini orangnya, kalau saya lihat dari face wajahnya, orangnya welas asih, pendiam, nggak banyak bicara. Kalau ada sesuatu lebih dirasakan sendiri di dalam hati. Rasa sakit, rasa kecewa itu berkecamuk di dalam dirinya, pergolakan batin, tidak sampai terucap keluar. Kalau sampai terucap sesuatu keluar, itu karena sudah sangat dalam kekecewaannya. Itu ya. Di sini akan saya kojok untuk memprediksi apakah bisa rukun kembali ketika istrinya ini, dan apakah ada sedikit bantuan, sedikit materi dari harta gonogininya Pak D yang disisihkan untuk anak-anak dari istri kedua. Ini saya kocok dulu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kabar buruk. Ada simbol menara. Simbol menara ini simbol apa yang diharapkan bisa mudah tercapai. Namun simbol menara ini dilihat dulu kartu belakangnya seperti apa. Kartu belakangnya ada pihak ketiga yang membelakangi kartu menara ini. Pihak ketiga ini menghadap sebuah simbol matahari, di mana di sebelah matahari ada simbol raja bawa pedang. Sebuah kondisi penekanan di mana raja bawa pedang ini menghadap kabar buruk. Jadi kalau saya artikan, kalau bertiga ini rukun seperti yang kita harapkan, itu sangat sulit sekali, sangat sulit sekali. Dan kita harus juga memaklumi, kalau kita diselingkuhi aja kita juga mungkin nggak bisa memaafkan. Katakanlah mungkin memaafkan di mulut, tapi di hati itu masih ada goresan-goresan luka ya, pasti tuh nggak bisa kita pungkiri. Di sini
Apa yang kita harapkan agar mereka bisa baik-baik saja, rukun kembali, sulit untuk tercapai. Karena pihak kedua dan ketiga ini adalah pihak ketiga di dalam kehidupan istri pertama, di mana pihak ketiga ini menghadap matahari. Menghadap matahari. Matahari itu simbol dari sebuah keberlimpahan ya. Di sini matahari bisa dilambangkan karirnya Pak D, kehidupan Pak D, di mana istri kedua dan ketiga saya simbolkan sebagai pihak ketiga ini menghadap fasilitasnya Pak D. Ini ya, saya anggap ini sebagai fasilitasnya Pak D. Kemudian di sini ada raja bawa pedang. Di waktu masih hidup, istri kedua, ketiga yang merupakan pihak lain ini mendapatkan keberlimpahan materi yang diberikan Pak D kepada mereka, dan itu wajar saja karena sebagai tanggung jawab seorang ayah kepada istri dan anaknya, dan itu harus ya, sekalipun nikah siri juga harus tanggung jawab pada istri sirinya dan anak-anaknya, dan ini sudah dilakukan Pak D yang dilambangkan simbol matahari. Namun saat ini kondisi ini berbalik dikarenakan Pak D sudah almarhum, sudah meninggal. Jadi Pak D ini nggak bisa mensupport kembali, memfasilitasi kembali kehidupan istri kedua dan ketiga yang dilambangkan adanya raja bawa pedang. Sebuah kondisi keadaan yang kurang harmonis seperti saat ini. Dan ini ada kabar buruk. Jadi saya artikan, jika harapan kita untuk melihat ketika istrinya ini rukun, itu sangat sulit sekali karena ada kabar buruk yang terjadi. Dan tanda-tanda itu juga sudah kita ketahui ya, karena ada ucapan saya tidak mengenal istri kedua. Itu ya, situ. Ini kabar buruknya di situ. Saya tidak mengenal istri kedua. Saya tidak mengenal Dian Ekawati. Itu ya. Kemudian dari sini sudah terlihat dan sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Ada sesuatu kondisi di mana hubungan mereka sulit untuk harmonis. Akan saya ambil 5 kartu lagi. Apakah ada kebijaksanaan tersendiri di mana kita mengetahui kalau harta gono gini merupakan hak sepenuhnya dari istri pertama. Namun kita juga mengetahui kalau Pak D ini mempunyai anak-anak dari istri kedua dan ketiga, di mana anak-anak ini merupakan tanggung jawab orang tua untuk membiayai dan menafkahi hidupnya sampai anak ini mandiri kalau memang orang tuanya berkecukupan. Dan kita juga mengetahui kalau Pak D ini mempunyai harta warisan yang berlimpah ruah. Dengan royalti lagunya nantinya pastinya akan mengalir dana, mengalir materi-materi. Sekalipun Pak D sudah meninggal, tapi keberlimpahan materi itu akan mengalir terus ya. Di sini akan saya lihat apakah dari buah hati istri kedua akan mendapatkan sesuatu, akan ada kebijaksanaan untuk menopang kehidupan buah hatinya Pak D ini. Saya ambil 5 kartu ya. Kunci. Proses perjalanan, air keruh, kehilangan. Ini ada simbol kunci. Simbol kunci ini tergantung dari kebijaksanaan istri pertama. Dan simbol kunci ini tergantung juga dari bagaimana Dian Ekawati dan anak-anaknya bersilaturahmi pada istri pertama. Bagaimana menjalin hubungan bisa baik kembali. Namun kita juga harus menyadari kemungkinan, karena Dian Ekawati ini menyadari kalau istri kedua memang nggak berhak menuntut harta gono gini, makanya dia diam saja. Atau mungkin karena ada sesuatu yang terjadi yang di masa lalu membuat hubungan mereka berdua antara Dian Ekawati dengan istri pertama Didi Kempot ini ada sebuah ketidakharmonisan. Seperti yang saya bilang tadi,
Kalau kejadian pertama itu pasti akan menghujat terlalu dalam. Kejadian kedua tidak begitu karena sudah terlatih oleh kejadian pertama. Jadi rasa sakit hati, sedih, kesel pada istri yang kedua ini begitu dalam dibandingkan rasa kekesalannya kepada istri ketiga. Dan itu hal yang wajar dan masuk logika loh ya. Ini ada simbol kunci. Simbol kunci ini tergantung dari kebijaksanaan welas asihnya istri pertama. Juga tergantung dari bagaimana istri kedua bisa mengambil hati dari istri pertama. Tapi sulit karena kekecewaan itu sudah terlalu dalam. Saya rasa seperti itu. Kemudian di sini ada rumah yang jauh. Pertanyaannya tadi kan, apakah ada kebijaksanaan tersendiri untuk menopang hidup dari almarhum Didi Kempot dengan istri kedua? Ini masih terlalu jauh dari yang kita harapkan untuk saat ini. Ya. Namun di sini ada proses perjalanan. Mungkin seiring waktu akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Namun di belakang proses perjalanan ini ada air keruh. Hubungan yang memang tidak harmonis seperti yang saya bilang tadi. Kemungkinan dulu-dulunya ada sebuah kejadian yang menghujat terlalu dalam sehingga rasa kekesalan itu masih tersimpan sampai saat ini yang dilambangkan dengan air keruh ini, hubungan yang kurang baik ya. Kemudian di sini ada simbol burung, simbol kehilangan. Ini pertanda yang kurang baik ya. Pertanda yang kurang baik. Hanya satu kartu yang positif. Positifnya ini juga masih 50-50 dikarenakan simbol kunci semua tergantung kebijaksanaan dari istri pertama, juga tergantung dari bagaimanakah istri kedua menjalin hubungan silaturahmi kembali, mengambil hati dari istri pertama agar ada rasa welas asih, agar bisa meluruhkan kekecewaan dan kekesalannya yang terjadi dikarenakan perselingkuhan suami dan dia sebagai istri kedua, sehingga timbul sebuah welas asih untuk anak-anaknya Didi Kempot dengan istri kedua. Ini masih ada celah untuk mendapatkan kebijaksanaan itu, tapi tergantung dari usaha mereka berdua, tergantung dari kebijaksanaan pihak istri pertama dan pihak kedua. Jadi ini masih 50-50 ya, belum bisa memastikan karena keempat kartu yang ini kartu yang negatif. Yang kartu yang positifnya pun juga masih 50%, tidak bisa diartikan sepenuhnya karena masih tergantung dari kebijaksanaan dari usaha mereka berdua. Seperti itu. Namun di sini kita